Halo semuanya, perkenalkan saya Pak Jessica. Pada video kali ini kita akan ngebahas mengenai bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang ada pada kegiatan agribisnis atau pada usaha agribisnis. Baik, pada permasalahan yang pertama ini sebenarnya permasalahan ini itu untuk pengendaliannya atau penanggulangannya itu lebih difokuskan pada pemerintah ataupun pada perusahaan-perusahaan swasta. Nah, perusahaan swasta di sini itu kan mereka itu perusahaan-perusahaan swasta itu kan dia lebih berkuasa dibandingkan petani-petani kecil atau petani-petani tradisional yang ada di desa-desa. Nah, dalam hal ini seharusnya perusahaan swasta itu memang dia lebih beretika dalam bertindak, lebih bermoral dalam melakukan kegiatan operasional mereka. Nah, hal lain yang bisa dilakukan oleh perusahaan swasta ini sebenarnya bekerja sama dengan petani-petani kecil tersebut. Gimana caranya mereka dengan kerjasama ini mereka nantinya akan bisa membuat kreativitas atau inovasi baru. Semakin banyak pendapat, semakin banyak saran yang masuk, itu akan membuat inovasi baru terhadap kegiatan agribisnis ke depannya. Selain itu pada pemerintah itu terkadang kita lihat bahwa dia itu tidak membatasi yang namanya kegiatan impor. Nah, di sini itu sebenarnya memang untuk negara asal sendiri dia melakukan kegiatan impor berarti karena kekurangan. Nah, di sini pemerintah itu harus berperan aktif seperti menetapkan kebijakan-kebijakan mengenai impor ataupun mengenai produksi dalam negeri seperti kapan harus menanam benih, kapan harus panen, kapan harus diperjualbelikan. Jadi hal itu tidak kegiatan impor itu tidak menjadi prioritas utama terhadap suatu negara. Selain itu, dalam kelangkaan itu mungkin pemerintah bisa melakukan kenaikan harga terhadap suatu produk, tetapi kenaikan harga tersebut harus memikirkan bagaimana pembeli untuk kelas ekonomi ke bawah. Selain itu, dengan inovasi tadi, selain itu pemerintah itu harus berupaya juga memberikan pendidikan ataupun finansial ataupun pendidikan teknologi, pembelajaran mengenai teknologi agar nantinya petani-petani kecil itu dia bisa lebih terinovasi dan bisa berkembang menjadi agribisnis internasional dan tidak hanya berkecimpung di negara asalnya sendiri saja. Baik, untuk permasalahan yang kedua ini sebenarnya lebih fokus pada permasalahan sumber daya manusia. Kita ketahui bahwa permasalahan sumber daya manusia itu merupakan permasalahan yang cukup rumit dihadapi oleh berbagai perusahaan, tidak hanya pada bidang agribisnis. Menurut pendapat saya, hal ini sebenarnya dapat diatasi. Permasalahan sumber daya manusia ini dapat diatasi dengan cara penyuluhan, pengajaran, dan bimbingan. Maksudnya penyuluhan di sini adalah para petani modern ataupun pihak-pihak swasta ataupun pemerintah itu berperan aktif memberikan penyuluhan, menjelaskan betapa pentingnya sih agribisnis ini di negara asal ataupun di internasional. Selain itu memberikan inovasi, memberikan penyuluhan mengenai pentingnya menginovasi suatu produk. Jadi petani itu cenderung khususnya petani-petani desa ya, karena mereka malas gitu atau karena ketidaktahuan mereka, jadi mereka bertahan hanya di satu fase itu saja atau tidak berorientasi di bidang-bidang lain atau di produk-produk lain seperti itu. Selain itu, petani modern itu juga diberikan pengajaran. Maksudnya di sini itu adalah pihak-pihak terkait ataupun pihak pemerintah itu memberikan pengajaran mengenai contohnya bagaimana menggunakan teknologi untuk menunjang kegiatan operasional mereka agar berjalan efektif, berjalan efisien, mempercepat hasil produksi, seperti itu. Nah, dalam kegiatan pengajarannya itu sebenarnya dibutuhkan juga yang namanya bimbingan. Dalam bimbingan ini pihak pemerintah melihat nih apakah dalam kegiatan ini berjalan dengan lancar atau tidak, atau terhambat atau ada kendala. Mereka harus memeriksa dan memberikan apa nih yang dibutuhkan oleh si petani-petani di desa atau petani-petani kecil ini. Oke, untuk permasalahan yang ketiga ini sebenarnya permasalahan yang terkait dengan pemerintahan.
sebenarnya permasalahan ini memang harus dihadapi dengan pemerintah itu sendiri. Dalam hal ini sikap pemerintah, tindakan pemerintah itu harus lebih dipakai dan digunakan gitu. Maksudnya adalah program-program yang selama ini dilakukan oleh para petani-petani kecil ini kan biasanya berdasar atas kebijakan pemerintah. Mereka disuruh nanam A harus nanam A. Jadi sebenarnya di sini solusinya itu adalah pemerintah itu sebenarnya diminta untuk aktif dalam kegiatan agribisnis. Pemerintah itu bisa memberikan dukungan secara finansial, bahan baku ataupun lahan, karena lahan yang digunakan oleh petani-petani kecil itu kadang cenderung terbatas. Nah, di mana hal-hal itu sebenarnya bisa membantu proses peningkatan devisa negara. Jadi dengan adanya finansial, selain itu ada teknologi, adanya bantuan dari pemerintah, hal itu semua nanti kegiatan operasional dari agribisnis ini tuh bisa berjalan lancar gitu. Jadinya hal ini tuh berkaitan juga dengan permasalahan sebelumnya, permasalahan SDM, yaitu mengenai penyuluhan, lalu ada pengajaran serta bimbingan. Jadi hal ini berkaitan baik itu SDM maupun pemerintah maupun pihak-pihak swasta itu saling terkait dengan kegiatan agribisnis yang dilakukan oleh pihak-pihak petani atau petani kecil tersebut. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan video ini dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di video berikutnya.